dipersembahkan oleh. Ya, Anda kembali di CEO Talks. Pemirsa, kita masih bersama dengan Pak Teddy. Nah, ini awal bikin cashless ini tentunya karena melihat kebutuhan dari masyarakat bahwa butuh edukasi, butuh aplikasi untuk membantu usahanya, untuk mempermudah apa yang dilakukan ya di bidang bisnis gitu, Pak Teddy. Betul. Tapi awalnya Anda membuat ini itu apa aja sih modalnya gitu? Apa aja modalnya? Di samping modal nekat ya? Iya, itu dia. Saya rasa nomor satu adalah saya tahu sekali apa yang industri ini butuh. Ya. Jadi sebelumnya itu saya memang bekerja di salah satu bank swasta di Indonesia, di mana tugas dan tanggung jawab saya adalah untuk memberikan mesin terminal EDC ya kepada merchant-merchant yang tergabung dalam bank tersebut. Jadi kita lihat memang kebutuhannya itu sangat besar, tapi persediaannya sangat terbatas dan juga untuk mengelola mesin tersebut tuh tidak mudah bagi si banknya dan juga bagi si merchant atau penggunanya. Kemudian saya lihat bahwa perkembangan smartphone di Indonesia ini sudah semakin cepat sangat masif sekali ya. gitu ya. Kalau kita dulu di zaman laptop mungkin masih sangat dikit orang yang bisa terkoneksi dengan internet. Tapi karena ada si smartphone ini, hampir 70-80% rakyat Indonesia ini sudah terkoneksi dengan internet. Dan juga di situ terbuka juga opportunity bisnis sebenarnya. Seperti salah satunya adalah bisnis kami ini, business payments gitu, di mana kita memanfaatkan internet dan juga smart devices ini untuk bisa memberikan akses daripada masyarakat itu untuk bisa menerima pembayaran non tunai. Oke, dengan latar belakang itu, Anda mencoba mencari para investor tentunya. Iya. Bagaimana approach-nya? Awalnya sih kami kita roadshow kepada friends and families gitu ya, dan memang cukup sulit ya untuk mendapatkan investasi pertama kali. Karena sulit ya. Cukup sulit karena masuk ke seri apa nih, Pak? Kita bilangnya itu angel ya. Angel round, ya. Dan kalau zaman di mana kita berdiri itu tahun 2014-15 masih sangat awam investasi untuk tech company seperti kami gitu ya. Dan tidak ada network seperti yang sekarang sudah sangat ter-establish, VC dan segala macam itu sekarang sudah sangat lazim ya. Kalau dulu itu masih sangat jauh. Kita cuma bisa bercontoh di negara-negara lainnya, misalnya kayak di Singapura atau mungkin di Amerika yang udah familiar sekali dengan namanya startup companies gitu ya. Kalau di Indonesia itu dulu masih belum terlalu masih awam lah gitu bagi investor itu untuk bisa invest di startup companies. Ya, we all start small. Jadi ada ada teman yang percaya dengan ide kami dan juga kita langsung membuat itu menjadi realisasi, jadi kenyataan. Oke, kalau boleh tahu itu modal awalnya dari investor itu, angel investor itu berapa banyak sih Pak Teddy? Nggak lebih dari 1 juta US dollar. Oke. Itu cukup untuk membangun apa aja untuk sebuah startup? Kalau untuk industri kami memang agak sedikit complicated ya. Jadi kami mesti bikin data center sendiri, kemudian kita mesti develop our own IT team, dan juga kantor dan semuanya lah gitu. Jadi memang bikin payment gateway itu bukan bikin startup company yang kayak travel gitu, beda ya? Beda, karena this industry is very highly regulated. Highly regulated. Jadi ada tantangan dong di bagian regulasi. Iya, karena ini berhubungan dengan sistem pembayaran. Berarti sistemnya harus aman, orangnya yang mengelola juga mesti tangguh dan juga teruji gitu ya. Seperti Pak Teddy. Ya, karena saya juga bekas banker, jadi saya ngerti semua policy yang ada, fraud risk management dan lain-lain gitu ya. Jadi memang this is not an easy segment that we are going to. Jadi memang modalnya cukup besar pertama kali karena kita mesti invest di hardware, kemudian di developer, kita mesti sertifikasi, kita mesti connect dengan banks, connecting the network dan lain-lain. Jadi memang agak berbeda. Makanya kita lihat not every day ada payment gateway companies yang berdiri di negeri ini.
Oke, dan juga sekarang kita bisa lihat cashless itu di papan bursa ya. Ini Betul. artinya sudah semakin banyak investor yang tertarik Iya. pada cashless. Makin banyak. Oke, bisa digambarkan seperti apa investasi di cashless? Gini, jadi kita kan seperti pada startup company yang pada umumnya gitu ya, pertama kali dari angel round, kemudian kita mulai buka di series A round dan juga ada follow up roundnya juga dan lain-lain. Tapi kita lihat berkaca dari company-company yang seperti kami di luar negeri sana, ini mesti public listed. Oke. Dan memang dari pertama kita berdiri itu kita sudah targetkan kurang lebih antara waktu 5-10 tahun kita mesti public listed nih. Benar-benar kalau misalnya mau besar gitu, mau scalability-nya besar. Karena apa? Karena dengan public listed itu kita bisa attract more investors untuk bisa masuk ke dalam company kita. Oke, keyakinan untuk bisa semakin besar karena fintech itu baru cashless doang yang masuk ke papan bursa, betul ya? Ya untuk fintech companies ya baru kami aja yang masuk. Oke, itu sebenarnya keberanian atau optimistis atau apa tuh saat ingin masuk ke bursa, Pak Teddy? Jadi saya punya co-founder juga, mungkin nggak di sini sekarang, tapi dia juga salah satu orang yang mensupport saya dan mendorong saya untuk bisa memberanikan diri masuk ke bursa gitu ya. Dan juga kita lihat bahwa being public listed companies memang pertama kelihatannya ribet gitu ya. Tapi actually it proves that we are serious in developing our companies, dan GCG-nya juga ada. Ini sebenarnya adalah validation points, terutama kepada merchant kami dan juga partner-partner kami bahwa kita ini serius lagi melakukan membesarkan company. Pengembangan ya. Kuncinya adalah serius. Jadi bukan fintech abal-abal ya. Gitu. Dan juga kalau misalnya kita IPO ada masalah laporan keuangan segala macam yang harus jelas banget ya Pak Teddy ya. Artinya memang sejauh ini cashless berdiri menjadi perusahaan yang benar-benar yakin dan masih sangat sangat mengembangkan di bidang fintech seperti itu dan teknologi begitu ya. Oke, nantinya Pak Teddy kita akan ingin tahu nih dana-dana dari IPO itu akan dibawa kemana, karena tentunya banyak sekali rencana dari cashless untuk mengembangkan dan banyak produk baru ya yang akan dikeluarkan oleh cashless sendiri. Oke, usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di CEO Talks.